Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Teman-teman tahu nggak apa yang membuat Bolaang Mongondo Selatan itu menarik dari sisi geologinya? Nah, jadi Bolsel itu terletak pada busur magmatik berumur neogen di bagian utara Sulawesi. Nah, wilayah ini memiliki litologi dan zona alterasi yang menunjukkan potensi mineral berharga. Namun, berdasarkan hasil permodelan tsunami, pesisir Bolsel juga berisiko terdampak gelombang tsunami, meski dalam kategori yang rendah hingga sedang. Nah, sebelum saya membahas ini lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rehan Subhi Ujulu dari kelas A, program studi Teknik Geologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan poster saya yang berjudul Kondisi Geologi dan Potensi Bencana di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Nah, secara litologi, wilayah Bolsel ini tersusun atas beberapa batuan utama, yaitu tuf dasit, ada breksi tuf, dan diorit kuarsa. Nah, tuf dasit ini terbentuk dari abu vulkanik yang memadat setelah letusan gunung berapi. Kemudian ada breksi tuf yang merupakan pecahan-pecahan batuan vulkanik yang menyatu dan membentuk batuan keras. Serta ada diorit kuarsa yang adalah batuan beku dalam mirip granit tapi kaya akan kuarsa. Selain itu, ditemukan pula andesit dan breksi piroklastik dari aktivitas gunung api neogen. Nah, inilah kerangka dasar penyusun geologi daerah Bolaang Mongondo Selatan. Nah, litologi ini dipengaruhi oleh struktur sesar. Ada dua pola sesar utama. Yang pertama itu ada sesar barat laut, tenggara, dengan pergeseran mendatar, menganan dexteral strike slip. Kemudian ada sesar timur laut, barat daya, dengan pergeseran mendatar mengiri atau sinistral strike slip. Nah, kehadiran sesar ini sangat penting karena menjadi jalur naiknya larutan hidrotermal yang membawa mineral dari dalam bumi. Nah, akibat adanya larutan panas yang naik melalui sesar, batuan di Bolsel mengalami alterasi hidrotermal yang hasilnya adalah terbentuknya beberapa zona alterasi. Yang pertama itu ada silika fugi yang kaya akan kuarsa, berpori, berasosiasi dengan alunit. Kemudian ada silika masif yang terdiri dari kuarsa padat dengan alunit, dikit atau kaolinit. Kemudian ada advance argilik yang kaya akan alunit, kaolinit, dan piroflit. Kemudian ada clay advance argilik yang didominasi oleh mineral lempung seperti dikit, kaolinit, dan piroflit. Kemudian ada zona argilik yang kaya akan ilit, monmori ilonit, dan kaulit. Kemudian ada propilitik yang berciri mineral hijau seperti klorit. Nah, zona silika alunit menjadi penanda head source atau pusat panas bumi, sedangkan zona lempung lebih ke arah luar sistem. Nah, pola-pola alterasi ini menunjukkan adanya mineralisasi tipe epithermal sulfidasi tinggi yang endapannya ini terbentuk dari larutan panas asam dangkal yang biasanya mengandung emas, perak, dan tembaga. Ciri khasnya adalah fugi silika dan asosiasi mineral kuarsa alunit yang artinya Bolaang Mongondo Selatan itu menyimpan potensi mineral berharga yang memiliki nilai ekonomi. Namun, di balik potensi geologi tersebut, Bolsel juga menyimpan ancaman bencana tsunami. Nah, berdasarkan penelitian oleh Risnawati Popoji dan kawan-kawan yang menggunakan permodelan tsunami N2, dilakukan simulasi di dua desa pesisir. Desa pertama itu Desa Salongo dan yang kedua itu Desa Pinolosian. Nah, dengan skenario gempa besar 8,5 magnitudo momen di zona subduksi Laut Maluku, Desa Salongo diperkirakan mengalami tsunami setinggi 0,74 meter, kategori rendah dengan waktu tiba gelombang sekitar 20 menit. Nah, Desa Pinolsian ini diperkirakan menghadapi tsunami setinggi 1,15 meter. Nah, kategori sedang dengan waktu tiba gelombang yang jauh lebih cepat, yaitu hanya sekitar 8 menitan. Meskipun ketinggian yang tampak kecil, tsunami 1 meter saja sudah cukup untuk merusak rumah, pesisir, perahu nelayan, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Yang lebih berbahayanya adalah waktu tiba gelombang yang cepat sehingga masyarakat hanya punya sedikit waktu untuk evakuasi. Karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya peta inundasi tsunami sebagai dasar mitigasi. Jalur evakuasi, tata ruang, dan sistem peringatan dini harus dipersiapkan
agar masyarakat pesisir itu bisa menyelamatkan diri sebelum gelombang sampai ke daratan. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan awal, apa yang membuat Bolaang Mongondo Selatan itu menarik secara geologi? Jawabannya adalah litologi dan zona alterasi yang membuat Bolsel kaya akan potensi mineral, sementara posisi geologisnya yang membuat rentan tsunami. Baiklah, saya kira hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.